Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penjaga siap. Perkenalkan, nama saya Nima Ahmadani. Saya melaksanakan materi di PT Semen Bersama. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengolahan bahan benih, atau lebih tepatnya pengolahan batu gamping di PT Semen Bersama. Sebelum masuk ke materi, mari kita menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, mari kita menyaksikan video mengenai tampilan PT Semen Bersama. Video ini saya ambil dari YouTube channelnya Tadi Bundro. Kalau di sini mereka lebih fokus ke mengenai videonya vegetasi bersama Ros atau mengenai vegetasinya. Tapi di sini saya berharap teman-teman lebih fokus mengenai tampilan pabriknya saja. Itulah tadi video mengenai tampilan PT Semen Bersama. Adapun tahap pembuatan semen. Pembuatan semen itu ada 5 tahap. Pertama, tahap penyediaan bahan. Tahap penyediaan bahan baku. Kedua, tahap penggilingan bahan baku. Ketiga, tahap pembakaran bahan baku. Baru keempat, tahap penggilingan akhir. Baru kemudian masuk ke tahap pengemasan. Tahap penyediaan bahan. Di sini semua bahan disiapkan. Adapun bahan baku semen. Pertama itu ada batu gamping. Kedua ada clay atau tanah liat. Ketiga ada silika. PT Semen Kusumo Maros memproduksi batu gamping sendiri. Mereka mempunyai tambang batu sedimen atau batu gamping. Diingat dari video yang baru saja saya tampilkan, di situ ada beberapa detik terlihat mengenai tambang batu gamping PT Kusumo Maros. Ini dia tambang batu sedimennya. Perjalanan batu gamping menjadi mix. Batu gamping, walaupun disebut sebagai bahan baku, dia tidak langsung digunakan. Setelah meledakan langsung masuk ke pabrik, tidak. Dia juga mempunyai proses yang panjang. Batu gamping dari lokasi tambang ke Geratori. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena ini video saya nanti tidak lengkap. Seharusnya sebelum pemboran ada perintisan, terus masuk ke cleaning area. Di sini tidak ada karena selama kegiatan para kering di sana, saya tidak mengikuti kegiatan perintisan karena belum
dilakukan. Ya, dari pemboran, ledakan, terus masuk di pemantauan dan diangkut ke geratory. Dari geratory ke gudang mix. Tadi tuh ke geratory langsung masuk ke crusher geratory. Ada dari tadi lokasi tambang ke crusher geratory, kemudian ke crusher primary dan crusher secondary. Di PT Semen Boswa Maros itu ada dua mesin penghancur, yaitu crusher geratory dan crusher primary. Mesin penghancur yang digunakan di PT Semen Boswa Maros ini berfungsi untuk di PT Semen Boswa Maros itu geratory sebagai mesin penghancur ada dua, yaitu geratory ini crusher geratory dan crusher primary. Cara kerjanya sama, yaitu material diumpankan melalui feeder. Material ini akan masuk ke dalam crusher dan akan mengalami penyempitan ruang. Penyempitan ruang dinding crusher akibat putaran atau gerakan alat pemecah, sehingga akan tertekan dan terpecah. Sementara ukuran material yang kecil, dia akan masuk ke penyaring dan melalui lubang kecil dan masuk ke crusher primary. Adapun cara kerja geratory, ini dia cara kerja geratory. Ini batu gamping yang masuk tadi. Ya, ini tadi yang dari peledakan yang dari masuk ke sini. Untuk gambarnya ini tuh crusher geratory, ini crusher primary, ini crusher secondary. Perjalanan klaim menjadi mixer. Itu tadi yang saya sebutkan dari lokasi tambang, kemudian masuk ke crusher geratory yang tadi, terus masuk ke crusher secondary dan kemudian ke gudang mix. Kalau mungkin ada yang bertanya kenapa tulisannya berbeda. Di sini menggunakan huruf kecil, huruf ini yang besar, ini padahal sama-sama disebut crusher. Kalau tulisannya crusher jadi cara tulis. Karena di saat itu di PT Semen Boswa Maros mereka mengenalnya atau menyebutnya sesuai dengan alatnya yang ada di dalam. Kalau di crusher geratory mereka tidak sebut crusher geratory, dia langsung bilang di geratory. Di sana ada dua, plan 1 dan plan 2. Untuk alatnya mereka sama. Terus masuk ke crusher secondary. Jangan lupa. Jadi tadi dari crusher secondary ke primary. Ini conveyor beltnya untuk batu gamping ke crusher
atas itu tempatnya clay, lantai kedua itu tempatnya batu gamping, dan lantai paling bawah itu tempat telur hasilnya. Ini adalah hasil pencampurannya. Dia berada di lantai paling bawah. Kan di atas itu clay, yang kedua itu batu gamping, yang terakhir itu tempat keluarnya. Jadi mereka itu bertemu di dalam alat ini. Di lantai paling bawah. Dia keluar dari sini. Dari kerasan vibratory, kemudian materi yang sudah tercampur tadi yang dimasukkan ke gudang mix. Ini itu tadi yang materi yang sudah campur. Udah mix dari luar di PT Semen Kosongan. Ini petrokoyan pertama mil baru masuk ke tahap kedua yaitu tahap penggilingan bahan baku. Masih membaca tulisan negatif dulu karena dilihat sama banyak orang. Kita sebut welding atau proses penyimpangan. Alat penggilingnya itu disebut round mill. Di sini bahan baku digiling dari ukuran 700 mikrometer sampai 990 mikrometer. Nah, ini dia bentuk round mill-nya. Ditampung di silo pencampuran hingga mencapai kondisi homogen.
Setelah mencapai kondisi homogen, kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap pembakaran bahan baku. Alat ini disebut tanur putar. Dibakar dengan suhu dari 1350 derajat Celcius sampai 1400 derajat Celcius, bahkan sampai mencapai 200 derajat Celcius. Hasilnya disebut butiran terak. Setelah dipanaskan dengan suhu tinggi, kemudian terak ini didinginkan secara mendadak. Ini hasilnya. Terus kemudian masuk ke penggilingan akhir. Kan tadi setelah dari tanur putar dia ukurannya kembali bundar, kembali kasar. Di sini dia digilingkan kembali menjadi halus. Sebelum masuk ke penggilingan akhir, silo itu disimpan di silo pencampuran terak. Tadi di video pertama itu semuanya ada tadi ditampilkan. Ya, ini dia bentuk alatnya. Ini dia bentuk penyimpanan terak, disebut silo penyimpanan terak. Kemudian masuk ke tahap pengemasan. Ini tahap pengemasan semen. Jadi kantong semennya itu tidak terbuka lebar, tidak terbuka semua, jadi ada kayak kecil masuk ke corong. Setelah dikemas dia langsung masuk ke dump truck atau mobil yang biasa dilihat itu ya. Langsung masuk ke pemasaran. Sekian dan terima kasih.